Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh seorang aktor artis kenamaan. Wow. Biasanya wownya bukan gitu. Wow. Udah ada di konten sebelumnya yang jalan-jalan muter-muter komplek ya. Dan sekarang lagi iseng ngajak untuk ngopi sore-sore Di lereng. Apa tuh? Kopi lereng. Kopi tepi lereng. Kopi tepi lereng tepatnya di daerah Bener ya? Iya, bener. daerah Cinere. Kopi tepi lereng, daerah Cinere, samping sungai. Bahasanya keren sungai ya. Sungai. Apa kali? Tebing. Ada sungai di situ. Sungai lumayan ini sih, lumayan panjang ini sampai ke Ciliwung. Ah, serius? Iya, serius. Ini Yang sungai setahu gue apa? sih gitu. Nah, kita langsung masuk aja. Dan jujur gue sebagai warga daerah Cinere, gue juga baru ke sini. Biasanya cuma lewat-lewat doang. Terima kasih Mas Kemal sudah Apa? Malah ngajakin ke sini. gue juga baru tahu ada di sini. Jadi Oh iya, sama yang baru dekat sini kita datang ke sini. Ya, Gue kan permen. Nah, lu ngopi nggak? kopi dong, pasti dong. Kopi yang paling mantap. Halo kak. Paling oke. Selamat datang di Cilereng, Mas. Iya, selamat datang juga ya, selamat datang juga. Yang paling Bikin video ya, Siap. bikin konten. Nah, yang paling the best di sini apa, Mas? Es kopi Cilereng. Itu pakai ini ya, pakai gelas. enggak dong, yang Pakai kopi. susu gitu kan? Iya, pakai kopi. Susu. Itu best sellernya, apa? Basicnya creamer aja. Creamer. Creamer sama dua shot. Kalau gitu saya americano aja. Americano. Americano dulu. Hot ice. Hot ice. Enaknya yang apa tadi? Kayaknya kalau siang ini ice, Mas. Ice boleh deh. Iya, pakai gula nggak? Enggak dong. Enggak. dong. Gue nanya Sebagai edik kopi selalu nggak pakai. kopi edik. Kopi edik. Nah, Balik. kalau gue nyobainnya, murah loh, beneran loh. Apa tuh? Murah-murah loh. Coba liatin ini. Nih, Serius. ini harganya guys. Kalau biasanya kita kan ngopi di selatan lebih dari sini ya. Udah, gue ini aja nyobain biji kopi ini di sini. Soalnya tadi gue lihat sedikit ada tulisannya kopi tepi lereng, jadi produksi sendiri ya. Mekarwangi udah sangat sering minumnya, Ciwidey juga udah sangat sering. Ada cemilan nggak? Cemilannya ada di belakang. 90. Di belakang? Di sini pasti. Cemilannya nih. Emang Tapi, sorry, tapi bentar. Gua kayaknya nggak ini kalau misalkan nggak spesial. Kalau gua nggak nyobain yang spesial di sini kopinya Americano kan standar ya. Iya. Yang spesial aja Mas. Yang best seller di sini. Ya, yang best seller di sini. Es kopi tepi lereng. Ya, boleh. Ah, Boleh siap. Itu aja ya. Berarti Americano. Sorry guys. Coret aja. Iya. iya. Ya. Digagalin Amerikananya. Oke. Sama Mau coba mix letter. mix splatter. Boleh satu. Isinya tahu bakso sama kerak, Mas. Kalau Iya. banana nugget, Banana nugget kita pakai sweet coklat. Itu cemilan manisnya. banananya asli tapi. Banana asli. Oh, banana Tapi coba. udah bentuk di bentuk nugget. Oh gitu ya. Boleh. Iya. Itu aja boleh. Sama itu. Tadi satu lagi apa? Mix letter. Nah, yang lo sebut tadi itu mix splatter. Banana Soalnya di sini nggak ada Iya. splatternya. Menu rahasia. Nah, pas ya berarti. Kalau pesanannya nanti diantar ya, Mas ya. Iya, siap. Ya diantar, nggak boleh lihat. Oh, sudah, makasih ya Mas ya. Kita tungguin aja dibikinin. Iya. Es kopi tepi lerengnya? Es kopi tepi lereng. Ini yang best sellernya ya. Iya. Kalau ini apa? Coklat hazelnut. Iya. Kalau ini Sisi ya? Oh, minta gelasnya satu lagi ya. Yang Ini kecil. aku pengen nyobain. iya. Boleh. Makasih ya. Ini langsung di roll, terus di roll. Di roll terus. Bagus. Bentar, ya. Ayo, gimana rasanya? Ada kayak taro-taro gitu. Taro. Ubi dong. Ada rasa ubi-ubian. Gue tahu mari.
Zaman dulu nggak? Lemari regal kayak gitu. Tahu? Nah ini, Oh, menurut gua ya. ada menurut rasa gua, seperti itu ya? Ada rasa kayak kue-kue gitu. Kue biskuit. Hmm. Makanya gue pengen nyobain ini. Oh iya. Oh, sip. Scatter. Mix Wow. butter. Mana barang bentuknya? Oke. Oke. Kasih ya. Ah, ini ininya. Cobain Mas, yang ini Mas. Hmm. Yang ini. Ini buat gua pas di sore hari ini. Bus kafein lagi dapat dengan Ini bedanya Balance. sama americano apa? bedanya americano dari espresso. Kalau ini? Nah, kalau ini biji kopi digiling terus ya dipakai paper filter, tuang air dari atasnya. Jadi ekstraksinya melalui sebuah tuangan dengan ada paper filter biar ada Namanya tujuannya apa? sih. Manual brew dia. Manual. Kopi manual brew Tanpa gula ini ya? tanpa gula. Gue coba ya. Ayo gimana rasanya? Enak sih Mas. Tapi secara tampilan sama espresso juga gini kan? Espresso ada kremanya. Kalau dibilang krema. Krema itu apa? Krema tuh yang ada coklat-coklat di atas Busa-busa. tuh, busa-busanya. Oh. Nah, Kalau ini nggak ada. kalau ini nggak ada. Namanya P60. P60. Metode seduhnya P60. Nah, jadi kalau kopi itu diseduhkan dengan berbagai macam cara. Oke. Ada yang tubruk langsung tuh. Nah, ada yang melalui paper filter atau filter kopi, jadi pakai alat manual brew yang difilter lah. Pokoknya kok jadi susah ya ngejelasinnya. Tiba-tiba lupa, udah lama nggak belajar kali ya. Kalau pakar kopi. Pakar kucingnya deh nih, pakar kucing di bawah banyak banget kucing. Ada yang French press juga, jadi metodenya ada yang direndam, disaring, ada yang melalui pressure. Nah, kalau espresso dengan pressure, jadi pressure tinggi, bisa 9 bar. Rasio air dan kopinya juga lebih sedikit dibandingin yang V60. Oh, Oke, terus kalau untuk strong, ini kan termasuk strong apa middle? Middle sih. Middle. Kalau yang strong bikin jantung berdebar tuh apa? Espresso lebih Espresso. lebih kencang. Espresso tuh yang dikit banget itu ya, tapi sekali itu langsung mantap. Iya, mantap. Cara bikinnya juga beda, Mas. Pakai mesin. Pakai mesin, Pakai mesin. diperes gitu ya. Iya, kayak diperes, kayak bikin santan kayak. Enggak sih, jadi Espresso. ada mesinnya dengan tekanan tertentu. Oke. Jadi dia baru bisa menghasilkan espresso. Kalau tekanannya kurang, kita bisa pakai yang kayak manual brew, sebutnya Aeropress. Nah, kita enakan sendiri itu. Oke, jadi si americano itu dari espresso cuma ditambahin air. Iya, espresso tambahin air. Jadi americano. Ya. Nah, ini juga buat gue ya, makanannya cukup banyak. Ini kita bertiga. Tadi cuma ngabisin 100.000 dengan minuman 3, makanan 2. Cuma 100.000, termasuk murah ya. Murah, minumannya 15 ribuan. Rekomen lah untuk kalian yang berada di daerah Cinere, Tangerang Selatan lah, Pondok Cabe dan sekitarnya, wajib mampir ke Ayo, kopi tepi lereng. Kopi Tepi Lereng. Gue pinginnya tebing lereng. Oke. Sebelahnya belakang situ sungai, cuman nggak terlalu kelihatan sungainya karena ada pohon bambu yang sangat besar. Udah tua banget kali itu pohon bambu. Mana? Gede banget. Di belakang ada nggak? Belakang nggak kelihatan kalau. Nggak ada. Tapi kita liatin pohon bambunya. Tapi kalau malam ini lumayan lebih ini kali ya. Lebih unik dengan lampu. Karena Apa ya lebih kita serem? datangnya sore, lebih spooky ya. Lebih serem kalau misalnya malam. Tergantung sih, kita belum lihat ya malam. Tapi kalau sore sih asik banget. Cahayanya pas. Samping jalanan juga nggak terlalu padat ya, nggak terlalu berisik ya. Mungkin jam 4:30 sore ini. Oke lah. Enggak, lanjut tadi soal kopi, Mas. Ya, Jadi ada beberapa cara menyeduh sama ini juga beda ya. Cara menyeduh sama gilingan ngaruh ke cita rasa. pengaruh cita rasa sangat banyak. Sangat banyak. Dari mulai
ya mungkin kita bisa bilang ambil biji kopinya daerahnya dari mana nih, asal daerah. Habis itu biji kopinya di roasting atau disangrainya itu sampai level apa? Apakah dark roast, medium roast, light roast? Jadi apakah kayak kalau di stick itu kan ada medium, rare, well done kayak gitu. Nah itu di roastingnya kopi juga ada, jadi kayak light, medium, terus ya dark. Nah itu mempengaruhi rasa. Kemudian lagi cara menyeduhnya. Habis roasting, cara menyeduhnya yang sangat berpengaruh itu dari barisanya. Keluarin rasa apa gitu. Metode seduh. Ada juga caranya. Iya, metode seduhnya beda. Di Jadi metode takaran si air panas dan ini juga ngaruh. Ngaruh, Kalau rasio. Panasan, ini rasio ngaruh. Iya, rasio ngaruh. Dan standarnya berapa cc, berapa derajat? Standarnya kalau untuk suhu kita ngambil umum ya. Umumnya 85 sampai dengan 94 lah. Celcius. Iya, ada yang pakai di atas 92, ada yang di atas 90-an. Itu ngaruh ke Ada- rasa juga ya? Ngaruh ke rasa karena proses ekstraksi dari kopi sendiri kan dipengaruhi oleh panasnya air. Nah, Kalau yang kopi seduh gitu, kopi tubruk yang emang udah jadi, kan gue beli nih kopi yang emang udah jadi tapi berupa kopi asli yang udah jadi udah dibubuk ya. terus gue diseduh di rumah tuh pakai 1 sendok gitu ya. Iya. Itu airnya minimal berapa cc tuh? Nah kalau ngomongin seperti 1 itu. sendok itu berapa gram ya 1 sendok ya rata-rata 5 gram. anggaplah 5 gram. Kalau 5 gram biasanya orang memakai rasio 1:15. 1:15, 1 gram kopi 15 gram air. Jadi kalau pakai 5 gram dikali 15 sekitar 75 mili airnya. Tetap itu juga ada hitung-hitungan, nggak asal ini ya. Ada. Pantesan kadang gue tuh dengan kopi yang sama dengan yang gue beli kadang hari ini enak kok, besok agak kepahitan agak ini gitu. Mungkin kebanyakan kopinya Mungkin ya. atau nanti kurang berasa kebanyakan airnya. Atau mungkin kepanasan airnya. Kepanasan airnya juga bisa jadi makin tinggi suhu bisa menghilangkan rasa yang ada di kopi. Oke. Jadi tadinya rasanya 10 rasa, gara-gara kepanasan bisa jadi 5 rasa doang yang keluar. Terus sorry, gua pernah mengalami gini, gua beli kopi bubuknya doang yang emang gua berlangganan di toko tersebut ya, di daerah Jagakarsa. Pas terakhir gua beli di situ lupa namanya kopi apa. Cuma setelah 2 hari pemakaian gua pagi-pagi tuh ada ngerasa mual, bukan mual sih, kayak misalkan pingin muntah kayak gitu kalau gosok gigi kayak Gassing. kayak apa ya? Gas, ada gas. Mungkin kayak gitu. Itu setelah 2 hari apa 3 hari gua minum kopi itu. Setelah minum, Iya, setelah mengonsumsi 3 hari kopi itu kan tiap hari minum kopi. tiap hari minumnya Nah, itu. efeknya pagi-pagi kok gua ada kalau kata bahasa Sunda kayak nggak enak aja gitu, kayak pingin muntah. Nah, Mual. setelah gua berhentikan nggak konsumsi kopi itu, udah normal lagi. Gosok gigi aja nggak gitu. Dari apa tuh? Dari kopinya atau apa, Mas? Kasus kayak gitu. Bisa jadi kemungkinan dari kopinya. Terlalu asam. Terlalu banyak dikonsumsinya. Standar sih. Bisa jadi. Gua ngopi itu sehari sekali. Itu pun kalau udah makan. Ya kadang Apa karakter kopinya? Karakter kopinya. Jadi kita nggak bisa menyamakan badan kami sama badan saya. Iya. Saya bisa 5 kali tanpa ada mual, 1 kali di kopi yang sama saya mual, di kopi yang sama lagi mual. Nah, itu bisa juga mungkin tingkat penerimaan badannya, mungkin itu pakai robusta, Kang Agi kurang bisa menerima yang robusta, atau dipakai arabica, Kang Agi kurang bisa menerima arabica. Terus juga bisa jadi juga roastingannya itu sudah lama, itu bisa menyebabkan itu. Roastingannya baru hari ini langsung diminum pun bisa menyebabkan hal seperti itu. Jadi komplek ya, Banyak, macam kompleks. ini ya. Jadi kita nggak bisa memponis, oh lu harus minum kopi ini biar nggak mual. Nggak bisa gitu ya, Mas? Nggak bisa gitu. Baru tahu gue ya. Ternyata sejelimet itu ya. Iya betul. Ini kopi gue bilang seni ya. Tapi kalau orang-orang yang edit kopi itu mereka tuh yang tanpa gula kan? Tanpa gula. Dan itu lebih sehat. Lebih sehat, Tanpa ya? gula lebih sehat. Karena gue tuh pingin nyoba kayak gitu, kemarin pun gue udah nggak pakai gula. Cuma kok belum cocok sama kopinya mungkin. harus cari lagi ya? Iya. Boleh. Jadi jangan bilang bahwa ternyata nggak bisa kok kopi udah kopi asli nih, tapi nggak bisa, tetap gue masih mual gini. Mungkin belum cocok. Terus orang mengklaim nggak baik minum kopi buat lambung. Siapa tahu itu kopi roastingannya itu gelap banget gitu. Jadi
nggak cocok sama orang lagi yang misalnya dikasihnya senengnya apa bisa menerimanya itu yang light roast. Nah itu lebih enak bisa buat di badan. Terus ada yang rasa wine gitu mas, Aceh Gayo wine, yang kayak minuman Iya, wine gitu. itu dari prosesnya. Oh dari prosesnya itu Iya. lebih. Gue kemarin nyoba tuh pas di Pamulang, tapi di Sawangan. Itu gue kaget loh, kok rasa wine ini, asam-asamnya terus ininya aromanya. Gitu juga, gue baru tahu tuh. Nah, kalau untuk yang wine itu lebih ke proses pasca panen kita nyebutnya ya. Jadi setelah biji buah kopi dipetik, diproses dulu sebelum menjadi biji kopi yang akan disangrai. Jadi proses di situlah yang membedakan ada wine coffee, ada honey, ada proses honey, ada proses natural, wash, semi wash, full wash, anaerobik. Banyak lagi sekarang. Terus ada juga teman gue yang udah nggak bisa minum kopi apapun, dia selalu jantungnya berdebar. Oh, Itu akibat apa itu mas? kafein. Kafein. Penerimaan Kafein itu dalam bukan tubuh. cuma dari kopi kan, teh juga kafein kan? Ya, Bahkan lebih besar teh kafeinnya. Menurut riset ya. menurut riset seperti itu. Iya. Jadi ketika lo minum teh hangat gitu, tawar gitu, gitu ternyata gua nggak ngopi, udah ngeteh aja justru kan juga makin besar itu kafeinnya. Jangan salah ya. Seperti itu. Kafein kan membersihkan aorta jantung juga ya. Bagus kalau misalkan ini bagus Jadi buat ini ya. memicu gitu. Oh pantesan buat yang Semangat. yang mau olahraga nih. Kayak teman gua, lo kenal Jules? Iya. Dia Minum kalau kopi mau dulu. jogging selalu minum kopi dulu meskipun kopi saset. Iya. Yang apa yang sasetan itu yang 1000-an. Cuma gua sih sekarang udah agak mengurangi ya mas konsumsi kopi gitu. Mendingan gua beli ke toko kopi. Iya, lebih Gua baik. langsung ngeblender sendiri. Udah gua bawa ke rumah beli 500 gram gitu. Buat seduh aja buat sehari-hari itu dapat 1 bulan lah. Iya kalau Seperti itu. Kalau yang lebih baik ya biji kopi dari biji Dari kita biji bisa langsung seduh, lihat gitu. langsung. Ini bijinya asli loh, kita habis itu grind, kita Diseduh, halusin ya. sendiri, baru kita seduh kan. Ya halusnya mau halus banget apa ini? Tinggal Ada lihat tuh di tuh. Jagakarsa nih. Kalau dibikin Atau nanti kita ke sana boleh mas? Boleh. Kalau pengen lebih soft, bikinnya lebih kasar gilingannya. Kalau pengen lebih pahit, dibikin lebih halus. Oh beda? Beda. Ya ampun gua pikir lebih halus tuh lebih soft, lebih enak enggak ya? Oh, kalau lebih halus, ini kan kita ngomongin ekstraksi. Ketika biji kopi yang tadi satu-satuan dibuat nih, terusnya kita potong-potong, jadi halus, itu makin banyak permukaan yang bertemu dengan air kan. Oke. Tapi kalau lebih kasar, permukaannya lebih dikit. Oke. Misalnya kita bagi 4 biji kopi, ada 4 bagian permukaan yang ketemu dengan air. Tapi kalau dibikin lebih halus lagi, misalnya jadi 200 bagian. 200 bagian itu yang ketemu dengan air dan semuanya ekstraksi kayak gitu. Oke. Simpel itu sih. Jadi Nggak gini. simpel juga itu ya. Jadi gini. terakhirnya. Kan gue setiap beli kopi itu yang digiling langsung di situ mas, mau bubuknya mau halus mau biasa, mau kasar. Ya gue pikir halus lebih baik. Oh ternyata enggak juga ya. Tergantung murni. selera juga ya. Oke. Nah, Gitu untuk ya, bikin yang guys. V60, Nah, ini gimana? dia nggak bisa yang halus. Lebih baik yang medium, nah kasar gitu. Nah ini cocok nih di gua nih. Nah, Ini namanya apa nih? ini dari Cikuray deh kalau nggak salah tadi. Cikuray. Kopinya Cocok dari daerah Cikuray. Kalau dilihat dari Nggak terlalu pahit, nggak terlalu asem, nggak terlalu manis. Cukup lah. tingkat roastingannya medium, terusnya tadi diseduh dengan metode V60. Suhu air yang dipakai juga nggak terlalu tinggi. Tadi gua ngeliatin soalnya. Iya. Jadi pas lagi ngeliat, oke, enak dia bikinnya dan nyaman untuk diminum. Gue bisa bilang dapat kopi enak lagi hari ini. Mantap. Well, kayaknya udah cukup sekian dulu. Kita pengen nikmatin suasana, kopi, minumannya, makanannya. Dan jangan lupa untuk follow dan cobain. Ada di sini. Cobain kopi di sini, kopi Tepi Lereng. Ada di deskripsi. Jangan lupa follow juga akun kawan saya yang Agi Prakasa. bersedia menemani saat ini. Siap. Dan jangan lupa follow, like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan see you in the next video. Sia.